Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sehat, Kabupaten Tasikmalaya, apa kabar? Masih semangat puasanya? Apalagi sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir dan mulai persiapan, beberapa anak-anak sekolah sudah libur, beberapa yang kerja juga sudah mulai libur juga, siap-siap untuk mudik. Kita PDKT lagi untuk hari ini. Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya bersama saya Andari Krisna. Kalau PDKT nggak enak kalau sendiri ya. Saya hari ini akan PDKT dengan dua narasumber yang luar biasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya sudah hadir bersama dengan saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Dr. Heru Soeharto, Bapak Wilujeng Sumping. Sami. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Masih semangat ya di Masih hari-hari kuat. terakhir Ramadan? 4 hari terakhir. Wah, dan tentunya juga sudah hadir bersama dengan saya Ibu Haja Ien Nuriana, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Masih semangat. Insya Allah. Mudik kemana Bu? Tidak mudik. Tidak mudik, orang sini. Ya, orang sini. Orang sini. Orang Bapak mudik Singapura. kemana? Kalau saya mudik, kalau saya sebenarnya orang Cirebon. Wow. Insya Allah, tapi kalau merayakan di sini. Di sini, tapi insya Allah mau mudik ke sana ya Pak ya? Setelah hari raya. Oh baiklah, ada beberapa orang yang memang memilih untuk mudik setelah Lebaran ya Iya, Pak ya? betul. Dengan banyak pertimbangan, tapi intinya sih apa ya Baraya Sehat, kenapa saya udah spill-spill soal mudik? Karena kita emang mau masuk budaya mudik nih Pak, bentar lagi ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Dan kalau mudik nih Pak, kita ngomongin soal mudik, apa sih yang pertama harus disiapkan Pak soal mudik nih? Kalau pertama mungkin kondisi kesehatan kita. Oke. Kondisi kesehatan kita harus konsumsi dan dalam arti makanan dan minuman yang betul-betul untuk menambah stamina kita. Terus yang kedua mungkin kalau mudik kan kita pakai kendaraan. Nah. Nah itu kendaraannya mesti diperiksa layak tidak ya. Terus harus beristirahat karena kekuatan tubuh manusia kan terbatas. Maksimal itu bagusnya kalau berkendaraan itu 4 jam. Setelah Oke. 4 jam itu harus istirahat Istirahat maksimal. dulu. Idealnya 3 jam. Dan istirahat itu minimal juga harus 15 menit. Minimal 15 menit ya Iya. Pak. Jangan kurang dari itu berarti Nah, ya. tapi betul-betul istirahat tuh ya. Kenapa Pak kita harus ada jeda istirahat sekitar kurang lebih 3 jam per 3 jam 4 jam sekali itu? Karena meningkatkan stamina kita, balik lagi ke stamina kita biar kita pulih, merelaksasikan kondisi badan kita. Oke. Jadi kalau misalnya perjalanannya memakan waktu kurang lebih 8 jam belum macet, kadang suka hampir berapa belas jam. Nah, gitu. Nah, itu memang butuh stamina yang luar biasa. Kalau ternyata di keluarganya bisa nyetir ganti-gantian boleh ya Pak ya? Lebih baik. Lebih baik ya. Iya, gitu. Iya. Ketika istirahat dari jeda perjalanan itu apa saja yang harus kita lakukan Pak istirahatnya? Kalau betul-betul istirahat berarti kita merelaksasikan seluruh badan. Kalau bisa mah istirahat dalam waktu yang 15 ini kita tidur. Tapi kalau kita sedang menjalankan ibadah puasa mungkin ya cukuplah cuci muka, betul-betul didinginkan badannya ya. Terus betul-betul pikiran pun ditenangkan juga. Kalau misalnya dipaksakan nggak ada jeda, tanggung, kadang suka kayak gitu ya pemudik Pak, tanggung. Itu biasanya kayak gimana resikonya Pak? Janganlah. Jangan ya? Jangan itu sangat membahayakan sekali. Betul. Ya, karena kita kan kalau berkendara memerlukan konsentrasi betul-betul. Betul. Dan itu pertama akan membahayakan kita, keluarga kita, dan orang lain juga akan dibahayakan oleh karena kita rata-rata karena kelelahan kita akan ngantuk dan tidak susah sekali untuk fokus untuk berkonsentrasi. Nah itu, jadi Baraya Sehat jangan suka dipaksakan karena nantinya bisa berefek tidak hanya ke kita ya, kalau ada apa-apa Iya, kan orang betul, lain nanti kena betul. imbasnya juga ya Pak ya. Kalau sekarang berarti mudik sekarang itu mulai ramai ya Pak ya? Bahkan mungkin sudah mulai benar-benar normal. Kemarin-kemarin kan COVID Pak, Nah, itu nggak ya. bisa mudik ya Bu ya. Iya. Sekarang berarti sudah sangat Betul-betul mudik ya? sudah terbuka. Makanya kita menyiapkan beberapa ini betul ada Bukabid juga menyiapkan beberapa titik kita ada pos-pos kesehatan. Oke. Jadi untuk wilayah yang dilalui ke Kabupaten Tasikmalaya kita menyimpan tenaga kesehatan yang ada posnya. Nah, Insya Allah makanya saya anjurkan untuk pemudik kalau lelah sekali cek di pos-pos berhenti aja dulu. Ya, kalau rest area masih jauh, Betul. kita pos siapkan di situ. Betul. Bisa relaksasi di situ. apalagi kalau kabupaten mau masuk ke kabupaten itu kan nggak banyak rest area ya Bu ya. Betul, Jadi kenapa betul. sengaja ada kurang lebih berapa pos Bu? Itu ada
12 posko. Wow, kabupaten ini salah satu tujuan mudik orang-orang ya Pak ya, Betul. dan salah satu jalur yang memang padat justru ya, Betul, begitu betul. mau mudik itu. Kurang lebih 12 itu ya Bu. Apa Iya. saja yang disiapkan Bu di pos? Di posko tersebut. Betul. Di situ ada tim tenaga kesehatan. Oke. Ada obat-obatan sederhana yang Nah, disiapkan. betul. Kemudian di situ juga ada tempat konsultasi kesehatan Nah. dan pemeriksaan Wah. kesehatan. Pemeriksaan secara- kesehatan juga. Ini sangat diperhatikan sekali berarti oleh Dinas Betul. Kesehatan ya Pak ya. Itu kewajiban karena kita tim masuk dari tim kesehatan terpadu ya. Iya. Jadi dia itu dilibatkan seluruh unsur, baik dari kepolisian, dari Dandim juga ya, dari, terus dari teman-teman yang BPD ya. Jadi kita betul-betul dalam satu pos itu lengkap. Lengkap. Iya. Jadi lengkap sekali. Jadi emang Baraya Sehat, jangan khawatir kalau misalnya, jangan ragu, jangan takut ya untuk mampir ke Betul. pos dan istirahat dulu ya Bu ya. Istirahat dulu. Iya, Kadang ada beberapa tim orang suka Sigesit canggung. 119 Nah, juga itu ada ya. dilibatkan Pak Dilibatkan. Hadis ya di Mhm. posko kesehatan dan Sigesit 119 itu mobile juga. Oh, Iya, betul. betul. Nah itu ya kadang mau ke posko kesehatan agak jauh tapi dia kelelahan. Jadi memang ada mobiling juga. Betul. Komplit ini, paket komplit. Kalau kemarin waktu Covid kan mulai melandai, kita udah mulai boleh mudik tapi belum maksimal. Betul. Salah satu anjurannya kan pakai masker Betul. dan lain sebagainya. Kalau sekarang apakah masih harus begitu atau mungkin sudah yang mau atau tidak, gimana tuh Pak? Kalau saya anjurin sih tetap pakai masker. Nah. Karena itu kan untuk menghindari polusi juga, apalagi Betul. yang berkendara pakai motor. Nuh. Nah itu wajib lah ya. Tapi kalau pakai mobil mah enggak, kalau pakai AC ya. Tapi tetap kalau keluar, karena kita apalagi kalau mudik kan kendaraan banyak, apalagi kalau panas, debunya banyak, gunakanlah masker. Lebih Jadi baik. betul, jadi tetap dianjurkan pakai masker Lebih ya. baik. Bukan hanya mau terhindar dari COVID waktu COVID, Betul. masker itu sekarang sebenarnya udah jadi sebuah apa ya Kebiasaan. kebiasaan ya Pak ya. Iya, baik. Pak, kan kalau mudik Bapak enaknya siang atau malam? Kalau buat saya pribadi itu Iya. buat anjuran. Kalau Bapak ini, kalau Bapak senangnya siang atau malam kalau mudik? Kalau saya sendiri senangnya siang, kalau siang kelihatan semua. Oh, pemandangannya Pak ya. Kalau ibu-ibu kalau misalnya saya mudik senangnya siang apa malam? Sama, saya senang. Senangnya siang. Tapi ada beberapa orang yang justru senangnya malam, Pak. Nah, kalau itu kayak gimana itu anjuran untuk mudik di malam hari? Berbedakah dengan di siang hari? Tetap saja kalau mudik baik siang maupun malam ya wajib betul-betul mempersiapkan diri kita sendiri. Pertama diri kita harus siap, kedua kendaraan kita siap, dan saya anjurkan jangan sekali-kali sedang berkendaraan menggunakan HP dalam bentuk apapun, jangan sekali-kali. Nah. Ya, karena kemampuan kita kan terbatas. Betul, betul. Ya, jadi mungkin kalau ada gangguan sedikit saja sudah pas puasa menggunakan HP, konsentrasi kita terganggu, itu sangat akan membahayakan sekali. Yang intinya adalah mempersiapkan dari A sampai Z-nya, ya, baik mudik siang maupun mudik malam. Kalau malam lebih konsentrasi lagi mungkin, karena ya mungkin ya setelah buka kalau pas ini untuk sebelum hari raya. Betul. Itu kan setelah buka kadang-kadang kalau kita makan membuat kita ngantuk. Betul. Kadang-kadang, ya apalagi yang akan berkendaraan. Tapi kalau mama pas arus balik ya itu mungkin bisa diatur-atur saja. Tapi tetap prinsipnya jangan lebih berkendaraan dari 4 jam. Idealnya 3 jam. 3 jam istirahat dulu. Disiapin kalau untuk mudik malam juga tetap ada posko kesehatan Ya, ya? itu 24 jam. Wow. Iya. 24 jam. Ya, H-7 sama H+7. Wah, juara. Jadi kalau yang memang senengnya mudik malam, biar adem katanya Pak, gitu kan. Bener ya, bener kan. Kadang suka ada yang pengen mudiknya malam karena pengen adem. Kalau pengen istirahat, posko kesehatannya ada. Oh, 24 jam. Begitu juga Sigesit tetap mobiling, Bu. Ya, sama. Sigesit juga 24 jam. Juara ini. Biasanya Pak, kalau misalnya sebelum mudik, kan kita harus menyiapkan stamina. Salah satunya kalau mudik malam tuh tidur ya. Iya, Kita betul. harus, minimalnya berapa jam sih kita harus menyiapkan stamina? Istirahat dalam arti tidur itu sebelum berangkat mudik. Bagusnya kita kalau normal ya dalam 24 jam itu kita minimal sekali 6 jam kita harus tidur istirahat. Tidur dalam arti nggak perlu mata harus terpejam, tapi dalam arti kita merilekskan
pikiran kita, Pikiran. badan kita dirilekkan, yang penting istirahat. Ya, kalau kita mau berkendaraan bagusnya betul-betul dalam kondisi fit. Jangan kita istilahnya kurang tidur, apa kita pas bangun tidur langsung berkendaraan. Nah, Lebih baik kita belum fokus betul-betul tuh. sudah fit dulu. Nah, seperti itu. Jadi memang ini kayaknya simple ya tipsnya, tapi justru kan suka dilupakan ya Pak. Iya. Sama orang-orang, sama pemudik-pemudik itu udah langsung berangkat aja, tidak mempersiapkan diri. Padahal stamina itu justru yang paling penting. Tapi mudik ini nih Pak, tadi yang berkendaraan motor dianjurkan lebih bagus memakai masker, Betul. gitu kan. Yang berkendaraan mobil emang harus mengecek semua kesiapan dan lain sebagainya. Yang pakai kendaraan umum kan banyak juga. Persiapannya berbeda nggak dengan yang pakai kendaraan pribadi Pak? Mungkin sama saja pada prinsipnya, kita balik lagi mungkin kondisi stamina kita harus betul-betul, apalagi kalau dengan menggunakan kendaraan umum kita harus ekstra. Nah, ekstranya gimana tuh, Ekstranya Pak? kalau kita kan kalau kendaraan umum kan kita harus ikut dalam arti maaf barangkali kendaraannya penuh sesak berdesakan, kita bawa barang, ya, nah itu mungkin lebih diperhatikan lagi. Apalagi kalau kita bawa keluarga, Nah. ya, nah itu harus diperhatikan lagi dan betul-betul harus wajib harus betul-betul kalau bisa sebelum berangkat kita makan dulu, minum dulu yang betul-betul untuk menjaga stamina kita. Biasanya kadang kalau mudik-mudik, mau itu pakai kendaraan mobil Bu, ataupun misalnya kendaraan pribadi ataupun pakai kendaraan umum, suka mabuk perjalanan Pak. Itu Iya, kenapa iya. bisa mabuk perjalanan Pak? Kalau mabuk perjalanan biasanya itu ada unsur apa ya, Bu Kabid ya. Kadang-kadang ada yang di pontang-panting naik kapal laut, naik Betul, kendaraan iya. kuat-kuat saja. Betul. Ada yang kira-kira baru Maju, udah pusing. Iya betul. Nah itu kenapa ya Pak bisa itu begitu? biasanya ada faktor yang mempengaruhi setiap manusia kan berbeda. Ya. Makanya kita harus tahu kondisi badan kita. Kalau kondisi badan kita tidak memungkinkan untuk memaksakan untuk berkendara, kita mengantisipasi dengan sekarang dengan adanya obat-obatan untuk mencegah. Mangga saja kalau produksi ini merek produk apa saja yang kira-kira cocok, karena setiap orang pun akan berbeda-beda juga. Betul. Dan kalau mudah Obatan merasa agak, pribadi, nah ya. betul. Iya. Kalau mulai agak merasa ini kayaknya mau mabuk, pas ngelihat ada posko kesehatan, mampir aja ya Bu Nah, ya. betul. Disediakan kan obat-obatannya. Terus ada pijat-pijat di sana, relaksasi di sana, ada bisa istirahat kan Bu di sana ya Bu ya. Karena kan ada beberapa orang yang suka khawatir tuh Bu, kalau misalnya ke posko kesehatan. Biasanya yang diceknya apa aja sih Bu untuk kalau di posko kesehatan? Pasti yang pertama itu periksa tensi, kemudian suhu tubuh gitu kan. Itu yang pasti dilakukan di posko tersebut. Ya. Dan ketika memang ketika dicek tensinya tinggi atau suhunya sedang tinggi, Iya. pasti diistirahatkan dulu di Oh, situ. betul. Bila perlu, kalau memang lagi masih puasa, ya wayahnya dibatalkan dulu puasa. Iya betul, kan ada uzur juga ya, Iya. betul. Kemudian kalau tidak membawa obat pribadi, bisa dibantu di posko tersebut untuk diberikan obat yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi memang benar-benar posko ini harus dimanfaat sejauh ini, Iya, Pak. betul. Posko Iya. ini masyarakat menyambut hadirnya posko ini berarti udah setiap mudik hadir ya, Ini Pak ya? udah bukan beberapa ya, dari awal mungkin dari tahun saya masuk dari 2000 juga sudah ada. Sudah ada setiap tahun ya, Pak ya, betul. Kita meningkatkan terus Betul. lihat kebutuhannya, apalagi sekarang pendidikan tambah banyak. betul. Kita melihat dari ke belakang kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk yang kedepannya. Betul. Kita selalu mengevaluasi ya Bu Kabid ya. Evaluasi kalau sekarang kita habis untuk posko-posko kesehatannya 7 hari sebelum hari H dan 7 hari sudah hari H, kita evaluasi biasanya. Yang sejauh ini masyarakat menyambut dengan hadirnya ada posko dari Dinas Kesehatan, posko kesehatan, posko mudik seperti itu seperti apa, Pak? Kalau sekarang alhamdulillah ya Bu Kabid ya. Iya. Kita kalau mama ada keluhan ada apa dimasukkan ke kita. Jadi kita menampung kita berusaha semaksimal mungkin. Betul. Iya.
untuk melayani yang kira-kira yang membutuhkan. Betul. Iya. Masyarakat berarti senang ya dengan hadirnya posko Senang. ya Bu ya. Ya, senang. Mereka sejauh ini antusias untuk benar-benar bisa memanfaatkan posko itu berarti ya Bu ya. Betul. Iya. Yang paling unik kan setiap tahun mudik selalu ada cerita-cerita unik-uniknya mungkin ya gitu kan. Iya. Sejauh ini Bu di posko kesehatan dari tahun ke tahun apa nih yang sepertinya ini agak berbeda, mungkin seperti apa? Ada cerita yang unik Bu? Ya, ada. Kalau tahun kemarin izin Pak Kadis, tahun kemarin di antrian yang panjang itu yang di posko letter U Gentong Dok, karena di situ ada bumil, ibu hamil, jadi mereka keburu ada Kontraksi. dan ya alhamdulillah dengan adanya Posko tim kesehatan. di posko tersebut jadi bisa ditangani. Wah. Jadi dibawa ke puskesmas terdekat, bisa melahirkan di Persalinan. puskesmas terdekat. Wah. Seru ya memang. Persalinan saat mudik. Iya betul. Jadi namanya apa tuh Pak kira-kira anaknya ya? Jadi memang banyak ya. Jadi apa namanya setiap arus mudik pun arus balik terjadi keseruan-keseruan di lapangan ya Bu ya. Iya, betul. Kalau sekarang apa ya boleh dibilang kalau kemarin kan COVID masyarakat itu tidak terlalu banyak mungkin. Kalau sekarang seperti apa Pak prediksi mudik sekarang? Prediksi mudik kita mungkin banyak informasi ya karena sekarang kan kayaknya udah di loss. Ya, biarpun COVID masih ada, kita betul. mengantisipasi ya supaya menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi kalau biarpun ada kemacetan atau ada bahasa ini pembudakan dari pemudik, insya Allah kita sudah mengantisipasi. Insya Allah, ya. Sejauh ini apa namanya fenomenanya berarti memang sudah meningkat berarti apa ya? Sangat meningkat kemungkinan. Makanya sekarang kan ada libur yang dimajukan, ya. Jadi biar ada pemudik awal. Nah itu yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan terurai. Betul. Jangan numpuk. Kalau mau diprediksi kan untuk puncak yang mudik tanggal 6. Tanggal 6. Iya, tanggal 6 berarti kan besok. Betul. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya terurai ini, jadi yang tanggal 6 kita sudah siap mengantisipasi ya Bu. Iya, Ya. betul, Pak Kadis. Nanti arus balik pun sama. Kita libur panjang sampai tanggal 15. Jadi ada awal mudik. Nah itu mudah-mudahan tidak numpuk di satu hari. Betul. 12 kurang lebih 12 titik ya Bu ya. Iya. Poskonya apa namanya si posko kesehatan ini dan sejauh ini yang paling rawan atau paling sibuk, paling krusial di titik-titik mana tuh Bu? Jadi ada 2 titik di mana itu adalah perbatasan Kabupaten Tasik dengan Garut yang di Tapal Kuda. Oke. Kemudian perbatasan Kabupaten Tasik dengan itu kan Malangbong. Ya. Jadi Tapal Kuda itu di posko letter U Tapal Kuda atau yang biasa disebut posko Gentong gitu. Nah di situ pasti yang harus lebih kesiapannya ekstra, ya, perbatasan. Oh betul. Kenapa itu lebih krusial Pak di titik-titik itu? Itu karena macetnya Macetnya biasanya. ya. Macet sumber macet itu kita dari arah utara dari Ciawi ya. Nah itu macetnya daerah situ. Satu lagi macet di daerah yang ini Bu Kabid yang di Salawu apa namanya situ? Tapal Kuda. Tapal Kuda ya. Di situ sama, jadi itu titik-titik yang masuk ke wilayah kabupaten. Ya, kita di situ diantisipasi, tapi tidak membedakan dari yang 10 ini. Iya betul. Sama juga, cuma lebih ekstra karena volume kendaraannya lebih banyak berarti ya Pak. Kalau di kabupatennya sendiri ada juga ya berarti Bu di area kabupatennya. Berarti di mana tuh kalau di kabupatennya? Di posko ini juga Muktamar. Muktamar, betul. Dekat dengan rumah saya itu. Saya boleh mampir-mampir lah ya untuk kita nanti live report di sana. Perempatan betul. Perempatan yang memang di situ pasti akan menjadi kemacetan. Betul. Saya masih agak penasaran dengan tadi Pak, mabuk kendaraan tuh. Karena fenomena sekali tuh mabuk kendaraan. Kenapa sih seseorang sampai mabuk kendaraan Pak?
Karena itu mengganggu secara medis nih. Ya. Kalau itu kan mengganggu stimulan kita itu yang mempengaruhi kita mau mabok apa tidak, itu kan dari otak kita. Oh, pikiran. Otak dari kelelahan. Oh, kelelahan otak. Refleks kita karena kita sudah mengkondisikan bahwa ini bakal mabok. Jadi ada faktor sugesti ditambah faktor secara fisiknya juga ya. Jadi kalau sudah kebiasaan, tapi kalau lama-lama ya itu kalau kita latih itu bisa hilang sendiri. Jadi memang harus dilatih ya Pak dilatih, kita umpamanya baru naik kendaraan setengah jam mabok. Nah, nanti maju lagi 1 jam, maju lagi, itu harus dilatih. Tapi kalau kita sudah mensuges kita sendiri, bakalan nih kita nih bakal mabok, pasti mabok tadi di pikiran kita sendiri. Di luar pikiran, di luar fisik kita sendiri, bahwa di situ ada kelainan yang harus kita perbaiki. Nah itu. Kalau untuk tips untuk bawa anak kecil atau mungkin orang lansia untuk mudik ini sendiri ada perbedaan nggak Pak dengan ketika kita harus mempersiapkan diri di usia-usia produktif misalnya? Yeah. Kalau itu lebih ekstra, terutama kalau kita bawa lansia balita, ya, apalagi kita menggunakan kendaraan umum, lebih super hati-hati dan kita juga memprioritaskan terutama untuk lansia, ya. Lebih, jadi kita ada jalur ini ya, jalur yang diusahakan, jalur kalau buat lansia diprioritaskan. Satu lagi ada yang difabel ya. Difabel sama juga. Jadi kalau kita contohnya lah, kalau terminal pun kita ada tempat-tempat khusus buat lansia, buat difabel, dan buat anak-anak pun kadang-kadang kita posisikan juga ada tempat buat anak-anak yang khusus buat yang bermain apa-apa, tapi tetap penjagaan wajib oleh orang tua itu wajib. Betul, bukan oleh dinas saja ditip aja ke ibu anak saya ya, saya mau istirahat dulu gitu. Jangan ya Bu ya. Berarti itu juga tersedia di posko-posko kesehatan dinas kesehatan berarti ya Bu ya, salah satunya. Pelayanan untuk lansia, mengkondisikan kita, tapi tidak semua ini. Tidak semua titik ya. Jadi kalau di mana kita diperlukan bisa siap. Siap, wah pokoknya sigap sekali ya. Termasuk juga tadi si Gesit itu mobiling, kan kemarin sempat ngobrol juga dengan si Gesit Pak. Ternyata udah banyak sekali armadanya, terus pasukannya sudah siap, itu semua dikerahkan saat ini untuk antisipasi di mudik ini berarti ya Pak? Betul. Iya, kalau si Gesit itu memang unggulan kita. Si Gesit itu untuk kegawat daruratan dan cepat sifatnya. Jadi kalau ada apapun kita bergerak, karena kita si Gesit ini ada 4 titik ya. 4 titik yang di pusatnya emang di Singaparna ya. Betul. Tapi kalau berlaku untuk seluruh, selain untuk ini juga, selain untuk kegiatan mudik, untuk masyarakat pun sama. Masih tetap ya Pak ya? Masih tetap, jadi kita tidak karena kita fokusi untuk mudik, yang ini tidak akan terbengkalai. Nah, jadi Baraya Sehat benar-benar jangan khawatir kalau untuk mudik, karena banyak sekali posko-posko yang disediakan oleh Dinas Kesehatan khususnya Kabupaten Tasikmalaya, termasuk seperti tadi cerita Ibu gitu kan, melakukan persalinan pun memang sigap ya Bu ya. Kita langsung jadi insya Allah jangan khawatir, yang penting memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis nggak akan terjadi kalau kitanya yang memang tidak prepare ya Pak ya. Betul. Edukasi ini memang tetap ujung-ujungnya balik lagi ke pemudiknya. Pemudiknya memang harus prepare. Pak, apa yang pengen disampaikan pesan-pesan untuk para pemudik di mudik tahun ini Pak? Tips untuk pemudik ya. Pertama mungkin untuk konsumsi makan dan minuman yang sehat. Terus periksa kelayakan dari kendaraannya. Terus yang tadi saya sudah sampaikan juga, untuk beristirahat untuk mobil itu maksimal 4 jam untuk istirahat, dan untuk kendaraan bermotor berbeda lagi. Bagusnya 2 jam istirahat. Oke, lebih ini justru ya Pak ya, karena kalau motor kan langsung ya. Jadi kalau langsung kan lebih betul-betul butuh. Kalau bahasanya tangannya lebih ini. Betul. Kalau kendaraan kan sedikit agak nyaman. Kalau motor kan konsentrasinya lebih ini. Terus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, ya, atau menggunakan hand sanitizer. Saya harapkan juga sama ya, kebersihan tetap harus dijaga. Kita harus PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu wajib selama, bukan hanya untuk pas mudik, tapi untuk sehari-hari pun, karena sumber penyakit adalah dari lingkungan yang tidak sehat
dan kita perilakunya tidak sehat juga. Betul. Ya. Terus menggunakan masker dianjurkan juga, baik yang terutama untuk kendaraan bermotor ya. Kalau memang kendaraan di mobil boleh saja, kecuali kalau tidak menggunakan AC. Apalagi kalau pas di luar kendaraan, saya wajibkan mungkin lebih baik menggunakan masker. Terus untuk yang berkendaraan juga, jangan memaksakan diri untuk berkendaraan bila ngantuk. Nah, itu kayaknya bab yang agak paling susah ya untuk mengedukasinya ya Pak ya. Jangan sekali kalau kita punya alarm, setiap tubuh kita punya alarm. Kalau mata sudah trip gitu ya, pendengaran sudah mulai berkurang, ya kendaraan minggir ke tepi untuk istirahat. Betul. Kalau ada rest area lebih baik, kalau tidak pun asal di pinggir yang aman aja tempatnya. Cari tempat Ada kalau ada kita punya pos kesehatan di posko kesehatan, di posko kita kesehatan, menyediakan betul. tempat istirahat. Ya. Terus untuk pemudik juga untuk mengkondisikan, balik lagi Bu Riri ya, kondisinya harus fit, betul-betul fit ya. Terus kalau lebih baik membawa bekal makanan sendiri sama obat-obatan. Obat-obatan pribadi ya, betul. Terus lebih ini juga memanfaatkan rest area maupun posko kesehatan yang ada. Itu saja mungkin. Oh, itu udah komplit, paket komplit sekali itu untuk tips. Dari Ibu sendiri terkait posko kesehatannya, apa yang pengen disampaikan Bu untuk Baraya Sehat yang mau siap-siap mudik nih? Ya, terima kasih mungkin kepada tim pos kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang titiknya sudah ditentukan. Mohon kerjasamanya, tanggung jawabnya, dan melayani semua pemudik dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Dan kemudian untuk masyarakatnya juga atau pemudiknya juga harus selalu menyiapkan kesiapan tubuh kita atau stamina kita. Kemudian jangan lupa kendaraannya juga harus yang layak dipergunakan. Kemudian jangan lupa membawa makanan, minuman, dan obat-obatan yang dibutuhkan barangkali ke maghriban di perjalanan. Jadi semuanya itu keberlangsungan arus mudik Lebaran tahun 1445 Hijriah atau 2024 itu kembali lagi kepada pribadi pemudiknya sendiri. Dan kemudian kita juga kesiapan posko kesehatan sudah insya Allah disiapkan. Betul. Ya, luar biasa sekali karena memang seperti itu Baraya Sehat. Balik lagi, Pak Kadis memberikan tips sudah sangat komplit. Bu Kabid juga sudah siap dengan armada dan timnya di posko kesehatan. Tapi kalau Anda para pemudiknya tidak konsentrasi, tidak mempersiapkan dengan baik, itu tidak akan terjadi sinergi ya Pak ya. Jadi memang apapun juga kita harus sinergi. Jadi edukasi ini saya sengaja PDKT dengan Pak Kadis dan juga Bu Kabid untuk apa? Untuk mengedukasi Baraya Sehat, persiapan mudik dari sekarang, stamina kendaraan dan lain-lain tadi sudah disebutkan. Bapak terima kasih banyak, Ibu luar biasa. Selamat mudik. Jangan lupa oleh-oleh. Saya mudik dari Singaparna ke Tasik. Jadi dekat. Terima kasih untuk PDKT kita hari ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan juga Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.